Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim semuanya? Alhamdulillah kembali saya Feti Aisyah bersama Anda dalam Mozaik. Tapi mozaiknya pagi ini istimewa banget mitra muslim ya. Dan hari ini di hari Jumat ya, 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 September 2024. Tentu saya ingin sapa Anda semua mitra muslim yang sedang menyimak melalui 93,8 Suara Muslim Surabaya, juga di 89,9 Suara Muslim Lumajang, di 88,7 Suara Muslim Tuban, dan 97 Suara Muslim Batu. Tayangan visualnya juga bisa Anda saksikan ya mitra muslim di channel YouTube Suara Muslim TV. Pagi ini ada tamu spesial banget nih mitra muslim. Hari ini kita akan ngobrol lebih dekat dengan sosok yang sangat inspiratif ya, yang sering banget mencuri perhatian. Ibu Dr. HC Insinyur Hajah Tri Risma Harini MT. Nah, beliau ini selama ini kita mengenal beliau sebagai seorang pemimpin yang tegas dan kerap menjadi sorotan. Banyak yang ingin lebih tahu, lebih mengenal lebih banyak lagi beliau ya tentang siapa sih Ibu Tri Risma Harini yang sebenarnya dan bagaimana pandangan beliau tentang kepemimpinan. Dalam perjalanan karir politik beliau sejak menjadi wali kota Surabaya, emaknya arek Surabaya dan menjadi Menteri Sosial, tentu banyak sekali pengalaman yang bisa menjadi inspirasi kita. Dan dengan bekal begitu banyak pengalaman, hari ini kita juga sama-sama tahu ya mitra muslim, beliau menjadi salah satu kandidat Gubernur Jawa Timur. Langsung saja saya sapa Ibu Tri Risma Harini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Feti. Alhamdulillah. Sehat kabar baik ya? Untuk para pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pagi ini sudah hadir di sini. Masya Allah. Alhamdulillah pas bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga nih mitra muslim dengan beliau, Masya Allah. Dan pagi ini kita pengen mengenal beliau lebih dekat lagi. Bu Risma, selama ini kan kita mengenal Bu Risma ini sebagai sosok yang tegas gitu ya. Kalau Bu Risma emaknya arek Surabaya, saya di radio ini emaknya arek radio. Katanya emak-emak ini kan ras terkuat di muka bumi. Nah, tapi dari sosok Bu Risma yang seorang pemimpin yang tegas, ada juga yang bilang Bu Risma kok suka marah-marah, kenapa sih gitu. Nah, hari ini kita ingin tahu lebih banyak dari Bu Risma sendiri langsung nih, tanggapan Bu Risma tentang pendapat begitu banyak masyarakat sosok kepemimpinan Bu Risma. Sebenarnya Bu Risma ini sosok seperti apa sih? Ya, saya yang menilai mestinya orang lain ya, bukan saya. Bukan saya karena saya nggak berhak menilai diri saya sendiri. Iya, orang lain yang berhak. Iya. Jadi kalau Bu Risma ada masyarakat yang memberi pendapat seperti itu, Bu Risma nggak apa-apa, santai aja begitu ya? Ya nggak apa-apa karena saya saat marah itu saya membela rakyat saya. Masya Allah. Jadi saat itu misalkan soal KTP. Dia saya panggil, dia nggak mau staf ini karena antrinya panjang sekali, bahkan sebetulnya saya nggak mau ke situ waktu itu. Saya ada jadwal lain dengan Aiman di tempat lain, tapi karena saya lihat antriannya panjang, saya berhentilah sebentar sama Aiman, ini kenapa ya kok antriannya panjang. Ternyata warga lagi mengurus KTP gitu. Saya panggil dia, saya jelaskan kenapa seperti ini, dia nggak mau datang, akhirnya saya naik lah. Kemudian saya jelaskan, gimana, kenapa ini? Ya Bu, mereka harus kembali 4 kali. Hah, ngurus KTP 4 kali? Saya bilang gitu. Saya Mbak, saya pernah layani masyarakat sendiri. Saya ngerekam sendiri tangannya. Saya bahkan jam 2 pagi karena saat itu Surabaya di deadline, saya masuk jadi wali kota Surabaya di deadline karena masih terendah rekaman KTP-nya. Sehingga saya buka 24 jam dan saya nungguin staf saya sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi begitu. Nah, kemudian saya melayani sendiri, artinya saya tahu bahwa tidak perlu harus 4 kali mereka datang ke kantor. Tapi dia ngotot aja, waktu saya jelaskan marahlah saya. Saya jelaskan kalau seandainya orang yang rekam KTP itu dia bekerja harian,
Kemudian dia karena ngambil KTP harus 4 kali dipotong, 4 kali dia harus izin. Saya pertanyaan saya, siapa yang ngasih makan keluarganya selama 4 hari itu? Masya Allah. Kemudian berikutnya saya ngomong, iya kalau dia nggak ada apa-apa. Kalau terjadi kecelakaan karena harus bolak-balik, mungkin dia punya kegiatan yang lain, pikirannya nggak konsentrasi di jalan. Ada apa-apa di jalan bagaimana? Siapa yang mau nanggung dosanya? Ya. Saya sebagai pemimpin harus tegas, karena kalau enggak itu dosa ada di tangan saya. Makanya saya nggak peduli omongannya orang, karena Allah Maha tahu. Di kiri kanan saya ada malaikat yang selalu merekam apa yang saya kerjakan. Ngapain saya harus merisaukan omongannya orang? Karena bagi saya bisa aja bohongi orang, saya bisa baik-baik saja. Saya bisa berpura-pura seperti itu, tapi ini nggak bisa, dia nggak ngerti sama sekali saat itu bahwa ini ada orang yang menderita karena hanya ngurus KTP yang bisanya oke, antrinya panjang, mungkin antrinya 1 jam, tapi rekamannya nggak cukup 10 menit. Orang saya pernah layani sendiri, nggak sampai segitu 10 menit itu udah kalau alatnya rusak aja. Tapi kalau alatnya baik-baik cukup 5 menit. Kenapa kemudian harus 4 kali datang? Itu kan nggak fair untuk masyarakat. Nggak adil untuk masyarakat, apalagi yang dia misalkan pekerja harian, jualan di pinggir jalan, dia nggak bisa jualan. Hanya karena ngurus KTP yang mestinya tidak perlu seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi selalu ada alasan dibalik sikap Bu Risma, kemudian kebijakannya juga. Kalau tadi di awal kita sempat ngobrol-ngobrol ya Bu Risma sebelum masuk ke ruang podcast ini, dan Bu Risma menyampaikan saya itu ingin setiap hari menolong orang, ingin membantu orang. Artinya dalam kepemimpinan Bu Risma selama 10 tahun menjadi emaknya Arek Surabaya, kemudian di Menteri Sosial. Jadi bagi Bu Risma sosok seorang pemimpin itu harusnya yang seperti apa? Ya, Mbak, saat saya dilantik jadi wali kota, saat saya disumpah, ada Al-Quran di pundak saya. Masya Allah. Artinya apa? Tanggung jawab saya bukan hanya kepada masyarakat, saya juga bertanggung jawab kepada Allah, karena ada Quran di sini. Saya bisa aja bohongi masyarakat dengan baik-baik, dengan saya nggak ngerjakan itu, bahkan ada yang ngomong kadang-kadang terlalu gitu. Ini yang saya bayangkan, mungkin orang bayangkan itu marah berlebihan itu. Padahal yang saya bayangkan itu, saya bayangkan kalau seandainya orang itu kebanjiran, rumahnya kemudian kebanjiran, semuanya rusak karena banjir, berapa dia harus kembalikan uang itu? Mungkin itu uang tabungan, kursi, apalagi karpet, apalagi kulkas. Mungkin dia nabung itu 1 tahun. 1 hari hilang semuanya. Karena banjir. Karena itulah kemudian kenapa saya keras gitu. Kenapa? Karena kalau enggak begitu, saya harus menanggung dosa ini. Kalau dosanya dia, ya Allah kenapa saya ini, kan dia orang teraniaya. Itu orang teraniaya itu kan orang paling cepat dikabulkan doanya oleh Allah. Itu yang saya pikir, mungkin orang nggak mikir itu, tapi saya mikir itu. Pernah suatu saat jam 2 pagi, saat itu banjir, saya awal sekali jadi wali kota. Sopir saya tiba-tiba berhenti, Bu, saya tidak berani. Di depan itu jembatan, saya tidak berani, nanti kalau ada apa-apa dengan ibu, maka saya akan disalahkan. Nah, saya ngomong, oke, seajudan, coba kamu turun. Dia turun, dia ngecek, iya Bu, bahaya. Saya tanya, kamu takut mati? Sama sopir saya. Enggak Bu, kalau ibu enggak, saya enggak takut. Masya Allah. Katanya ajudan saya, enggak Bu, saya enggak takut. Oke, kalau enggak takut, aku jalan di sisi kiri, aku pegangan riling, maka mobil lewat. Oke, mobil lewat, selamat. Saya ngomong gini loh, saya pengen tahu betapa bahayanya jembatan itu. Kenapa? Kalau memang itu bahaya, saya akan tutup. Kenapa? Karena kalau terjadi sama warga saya, maka saya tidak akan bisa terjadi sesuatu, saya tidak akan pernah bisa maafkan diri saya.
seperti itu. Jadi seringkali memang saya saya pernah naik tol itu karena tol macet. Nah, kemudian saya ngomong saya turun di sini, Bu masih jauh pintu tol. Enggak, saya ngomong saya jalan. Bayangan saya nanti saya akan naik tol jembatan itu yang naik. Masya Allah. Itu benar saya lakukan, masih Masya ada sekarang ajudan saya jadi camat, saya naiklah ke situ. Kemudian pas saya naik tiba-tiba ada polisi patroli lewat. Loh Bu Risma, terus ngomong, Pak tolong saya antar ke taksi, ke tempat taksi loh. Mobil saya tidak dibawa, saya bilang gitu. Karena saya harus melakukan langkah-langkah supaya itu tidak macet. Akhirnya saya perintahkan semua mobil masuk kota, tidak boleh masuk tol karena untuk mengurangi kepadatan di tol. Kemudian saya atur di sub di mana satpol, di mana linmas, di mana. Akhirnya saya dapat taksi, saya diantar ke tempat yang belum ada dinasnya, saya atur sendiri lalu lintas. Masya Allah. Sama tiba-tiba staf saya nyusul karena saat itu sebelumnya saya udah pulang, perjalanan jam 10 malam. Alhamdulillah saat itu jam 12 malam sopir saya datang, artinya sudah terurai. Ya, artinya sudah terurai. Ya udah saya jalan aja gitu. Setelah itu saya jalan kontrol di mana-mana ternyata udah lancar. Jadi itu bagian bagi saya, itu bagian tanggung jawab saya karena kalau terjadi itu seluruh yang ada di Surabaya, kota Surabaya sesuai sumpah saya itu tanggung jawab saya. Masya Allah. Artinya bagi Bu Risma seorang pemimpin itu memang tugasnya untuk memperjuangkan rakyatnya. Betul. Nggak peduli apa yang ada di dalam pikiran orang, Allah Maha tahu isi hati. Masya Allah. Itu yang menjadi concern dari Bu Risma ketika menjadi seorang pemimpin. 10 tahun menjadi emaknya arek Surabaya. Hal apa nih Bu Risma yang paling membahagiakan tapi juga ada hal-hal mungkin yang bikin aduh kok kayak gini sih, karena kita tahu betul Bu Risma Surabaya cantik sekali bersama Bu Risma sampai hari ini. Hal apa yang paling membahagiakan bagi Bu Risma dan mungkin juga yang kayaknya PR-nya belum selesai nih gitu? Ya saat anak-anak bisa sekolah, kemudian mereka anak-anak orang miskin dia bisa menjadi sukses dan berhasil, itulah kebahagiaan saya saat saya jadi wali kota. Saat saya awal jadi wali kota hanya sekitar 300-an anak yang berprestasi, tapi saat saya turun itu ada 1 juta lebih anak berprestasi di Surabaya. Itu kebahagiaan saya, dan saat kemudian anak-anak bisa menjadi anak-anak yang ya kalau di Muslim ngomong soleh dan solehah, karena mereka kemudian saya membuat kampung pendidikan di mana ada kontrol orang tua kepada anak-anak. Kemudian anak-anak juga mulai banyak berprestasi. Anak-anak yang tinggal di kampung mereka bisa kuliah di perguruan tinggi yang bagus-bagus. Seperti itu. Jadi itu kebahagiaan saya. Masya Allah, anak-anak bisa sekolah, kemudian berprestasi, saleh-salihah, dan ada satu momen yang begitu menyentuh banyak rakyat atau warga Surabaya ketika Bu Risma memperjuangkan bagaimana tempat lokalisasi itu ditutup dan kemudian mereka diberdayakan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Waktu itu apa yang ada di benak Bu Risma? Begitu lama kan itu tempat tersebut sudah ada dan kayaknya nggak mungkin untuk ditutup, tapi pada akhirnya juga Bu Risma berhasil bersama masyarakat Surabaya tentu saja. Ya saat itu saya ada data, saya selalu berangkat dari data bahwa banyak anak-anak ini yang kalau ada masalah, mohon maaf saya nggak mau cerita, banyak sekali masalah terutama untuk anak-anak yang mereka seharusnya belum waktunya itu. Anak masalah saya hampir setiap minggu saya datang ke Polres, ke Polsek gitu, ke Polsek itu nangani anak-anak yang bermasalah ini. Kemudian kalau saya tarik benang merahnya itu, oh ternyata ada hubungannya dengan lokalisasi. Saat itu sebetulnya bukan hanya 1 ya, bukan Doli aja, tapi ada 6 di Surabaya. Nah saya tarik, loh, oh ternyata asalnya dari sini anak-anak ini. Akhirnya kemudian saya udah apapun resikonya karena saya sudah tahu, maka saya harus menanggung semua risiko. Kalau saya mengambil langkah itu, resiko apapun harus saya ambil. Karena kalau enggak, karena saya sudah tahu di dalam agama kalau kita tahu kita membiarkan saja kan kita juga dosa gitu. Betul. Nah, yang pertama
berbuat, berkata, setelah itu tinggal berdoa, begitu kan. Nah, tapi saya merasa bahwa saya bisa berbuat gitu. Jadi artinya saya harus melangkah meskipun risikonya nyawa saya. Saya tidak itu, bagi saya keselamatan anak-anak Surabaya itu jauh lebih penting dibandingkan nyawa saya. Masya Allah. Karena kalau nyawa saya cuma satu, Masya anak-anak Allah. begitu banyak itu, dan itu menyangkut masa depan mereka Ya, gitu. betul. Nah, karena itu ya segala risiko saya tanggung, meskipun berat sekali saat itu, tapi alhamdulillah Allah juga mengabulkan itu semua. Amin, amin. Banyak yang sudah menyapa melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Ada Bu Mai Farudin di Gresik, kemudian Pak Dr. Satria Wiweko menyampaikan bersama Ibu Risma hari Saya ini, Pak Satria. wujudkan Jawa Timur bersih, hijau dan lestari, salam hormat. Kemudian ada dari Sofyan Sauki, sesuai temanya ya, resik-resik kawal program Bu Risma sebagai Cagup Jatim agar semua daerah yang belum resik diresiki. Kemudian ada Mbak Kartika Ramawati, bismillah nyimak Bu Risma, go Bu Risma, semangat terus maju pimpin Jawa Timur lebih baik lagi. Ada Ibu Fatmawati di Lumajang ini ya. Semangat resik-resiknya Bu Risma. Kemudian Umi Maryam, banyak sekali. Kemudian melalui WA di 0855300938. Assalamualaikum Bu Risma, saya senang dengan Bu Risma karena orangnya tegas dan bijaksana. Mudah-mudahan Bu Risma menjadi emaknya arek Jawa Timur kali ini ya, bukan Surabaya lagi. Kemudian Ibu Suryani Elisa Nasution juga menyampaikan, menyapa. Kemudian Bu Ana, Bu Risma luar biasa, Masya Allah, sangat menginspirasi kaum wanita. Mohon tips untuk sukses dan bermanfaat bagi semua. Nah, ini barangkali pertanyaan yang hanya satu kalimat tapi bisa jawabannya panjang kali lebar nih Bu. 10 tahun menjadi emaknya arek Surabaya, kemudian di tingkat nasional Ibu menjadi Menteri Sosial. Ini kan sebuah amanah yang juga sama beratnya begitu Ibu. Jadi ketika menjadi dari Surabaya kemudian di Menteri Sosial, apa yang menjadi perbedaan paling mendasar Bu? Ya, perbedaannya saya pikir ini masalah kemiskinan. Saya selalu menyampaikan, mohon maaf saya umarok ya Mbak. Ya, ya. Saya bukan ulama, jadi saya ambil itu, saya kutip dengan bahasa Indonesia. Janganlah kamu menjadi fakir karena kamu akan menjadi kafir. Ya. Allah tidak akan merubah nasib umatnya kalau umat itu tidak merubah nasibnya sendiri. Itu saya pegang. Jadi karena itu ternyata di luar sana, di luar Jawa itu banyak sekali mereka yang kondisi masih fakir. Karena itu kemudian saya berupaya bagaimana mereka, hidup mereka lebih sejahtera supaya mereka tidak menjadi kafir. Itu coba saya lakukan, alhamdulillah, dan berapa anak-anak juga, anak-anak TKI yang ada di Nunukan, mereka nyampaikan ke saya, Bu, saya ini orang mana? Jadi mereka ditinggal aja. Jadi yang Islam di pondok pesantren, kemudian yang Kristen ada di gereja-gereja dan susteran gitu. Mereka ditinggal aja, orang tuanya bekerja di kebun kelapa sawit di Malaysia. Nah, mereka nanya ke saya, Ibu, saya ini anak negara mana? Karena dia tidak punya identitas sama sekali. Akhirnya kemudian saya Jumat pulang balik ke Jakarta, saya rapatkan langsung. Senin saya minta, ayo kita buat untuk KTP anak-anak, kelahiran anak-anak itu. Banyak sekali, lebih dari 1.000 anak yang kita tangani saat itu sehingga mereka punya identitas. Jadi jadi itulah yang saya pegang. Jadi kenapa tadi saya ngomong sama Mbak Betty di mana saya ngomong setiap hari, bagi saya itu kalau saya bisa nolong orang, itu bagi saya nilai tambah saya saat nanti saya menghadap Allah SWT. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak ada hari kalau saya ada di Jakarta pun saya berusaha, misalkan ada pengaduan orang yang sakit atau orang yang dioperasi, saya selalu berusaha mendatangi mereka, yang kondisinya papa begitu. Itu saya selalu mendatangi mereka dan kemudian memecahkan masalah-masalah mereka apa begitu. Kalau di luar Jawa banyak sekali yang bisa kita bantu saudara-saudara kita, sehingga itu yang kenapa saya pengen punya saat nanti bekal saya saat saya
dipanggil Yang Maha Kuasa itu bekal saya ada begitu. Masya Allah, Masya Allah. Setiap kali kita berangkat dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah selalu ada kemudahan-kemudahan ya Bu Betul, Risma ya. sering sekali saya juga di lapangan itu kadang itu kapal kita kiri kanan buaya gitu. Tapi saya udah pas saja bagi saya. Masya Saya Allah. ini nolong orang. Seringkali juga pernah naik pesawat itu pesawat kecil. Itu isinya hanya berapa orang, 6 orang kalau nggak salah. Saat itu tiba-tiba ada mendung. Cuaca Padahal buruk. cuaca buruk, padahal di belakang itu ada gunung gitu. Pilot sempat berputar-putar sampai 2 jam lebih. Saya kemudian pas tertidur, saya bangun, saya berdoa, tiba-tiba awan itu menyisir, saya tidur lagi saat itu, saya nggak tahu. Yang tahu Bu Wiwi ini, itu tiba-tiba menyisir, kemudian pilot bisa lewati dan akhirnya kita tidak terlambat pulang ke Jakarta. Masya Allah. Seperti itu, sering Masya sekali Allah. itu terjadi. Selalu ya. Yeah, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra begitu ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. kemudahan. Masya Allah. Ini masih banyak yang menyapa Bu Risma. Sebelum kita jeda saya bacakan dulu dari Bu Miati. Sempat kangen waktu Bu Risma di Jakarta. Ini maknya Rek Surabaya ya. Semoga kembali dipilih oleh masyarakat Jawa Timur untuk memimpin Jawa Timur. Kemudian Bu Suyati, Assalamualaikum Bu Risma, semoga sehat selalu. Terima kasih pencerahan yang luar biasa. Kemudian Bu Sri juga menyampaikan Bu Risma ini benar-benar pemimpin yang hebat. Semoga Bunda Risma menjadi presiden katanya. Presiden Indonesia, karena Indonesia banyak korupsi katanya gitu. Mudah-mudahan ya. Kemudian Mbak Jumi menyampaikan Masya Allah Bu Risma, pemimpin yang berani turun ke jalan langsung. Ada dari Tulungagung juga, Los Bu Risma. Kemudian ada yang menyapa, halo Mak Arek Surabaya, aku wongmu. Masya Allah, ayo dang diresiki Jawa Timur. Nah ini juga pengen kami tanyakan Bu, tentang pada akhirnya sekarang kita semua tahu ada 3 Sri Kandi nih, termasuk di salah satunya adalah Bu Risma. Bagaimana Bu Risma ini pada akhirnya bersedia, entah kami belum tahu apakah mencalonkan diri atau dicalonkan, tapi nanti coba kita tanya lebih dalam lagi, mengapa pada akhirnya Ibu Risma bersedia untuk menjadi salah satu kandidat Gubernur Jawa Timur bersama Sri Kandi yang lainnya. Tapi kita jeda dulu ya Mitra Muslim, masih banyak yang menyapa Bu Risma, alhamdulillah. Nanti coba saya bacakan dan jangan kemana-mana, tetap dalam Mosaic bersama Ibu Tri Risma hari ini. Mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Kami ucapkan terima kasih kepada pewakaf dan donatur. Terima kasih para pewakaf dan donatur Baitul Mal Gria Al-Quran. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Baitul Mal yang telah mewakafkan Al-Qur'annya. Semoga Suara Muslim, the best religious radio network. Masih dalam Mozaik spesial bersama Ibu Tri Risma hari ini. Hari ini kita banyak mengambil inspirasi ya selama kepemimpinan beliau menjadi emaknya Arek Surabaya 10 tahun dan kemudian juga Menteri Sosial. Dan kali ini seperti kita tahu beliau ada di dalam salah satu kandidat Gubernur Jawa Timur. Siap-siap ya mitra Muslim ya. Masih banyak yang menyapa. Terima kasih yang sudah menyapa melalui 0855300938 atau juga channel YouTube Suara Muslim TV. Ada Ibu Umi yang menyampaikan, saya berharap Bu Risma membersihkan Jawa Timur seperti Ibu membersihkan Surabaya. Kita juga ingin tahu nih, nanti kita tanya Bu Risma bersih-bersihnya itu maksudnya physically atau ada yang lain begitu ya. Kemudian ada Pak Haji Sabar, alhamdulillah bisa menyimak Bu Risma dalam perbincangan kali ini. Yuk Bu, dikawal programnya menuju orang nomor 1 di Jawa Timur. Semangat untuk kita semua. Kemudian Ibu Kamilia, Bu Risma sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah. Pak Ilham juga, Bu Risma ini adalah sosok yang rela mengorbankan keinginannya untuk memberikan orang lain apa yang mereka butuhkan. Sukses selalu, semoga menjadi pemimpin Jawa Timur, Masya Allah. Bu Risma, banyak juga yang mengatakan, Bu nggak capek tak Bu? Ini bekerja untuk masyarakat, kemarin sudah jadi maknya Rek Surabaya, kemudian Menteri Sosial. Sekarang kenapa Ibu sampai bersedia dicalonkan kali ini menjadi pemimpinnya Jawa Timur gitu? Iya Mbak Feti, bagi saya jabatan itu berat, terutama adilnya kalau amanah insya Allah saya sudah bisa membuktikan itu mulai jadi PNS gitu. Nah tapi adil itu sangat berat sekali. Nah karena itu sebetulnya saat itu saya tidak berani minta dan saya juga nggak berani berdoa untuk kemana. Bagi saya hanya menjalani saja apa takdir saya dari Allah gitu. Jadi karena itu saya nggak minta, tiba-tiba saya diberi tugas. Dan anehnya saat saya diberi tugas seperti ini, saya kayak nggak bisa nolak gitu. Saya nggak tahu. Kadang saya kenapa ya saya mau setelah kejadian itu saya kenapa saya susah kayak gini gitu kan. Iya, bayangan orang udah nggak capek tabu gitu. Iya, kenapa? Tapi kalau kemudian saya niati bahwa saya akan nolong orang gitu. Nah, kembali saat ke sana lagi ya. Mbak Betty mungkin tidak percaya, saat saya jatuh bahkan sudah sakit. Saat ada seseorang kemudian mengalami kesulitan, saya berangkat sebetulnya itu dalam kondisi sakit. Itu malah sembuh. Masya Allah. Itu malah sembuh. Jadi ketemu masyarakat justru iya, makanya saat saya pergi ke Sinja itu sebetulnya saya nolong anak yatim. 5 anak yatim dan kemudian ada 2 anak yatim lagi. Saya nekat berangkat sana, sebetulnya badan saya panas sekali. Padahal itu jualannya jelek. Habis itu saya harus naik motor ke tempat dia, terus ternyata rumahnya tuh di dalam jurang gitu. Saya senang sekali saat itu. Jadi saya punya punya kekuatan gitu. Sehingga kemudian malah saya sembuh gitu. Sehingga saya malah sembuh karena saya bisa merayu anak-anak yatim ini yang tinggalnya di tengah hutan dan di bawah jurang ini, saya bisa bawa ke Makassar di sentra kami gitu. Masya Allah. Jadi itu yang pengalaman itu yang saya rasakan. Jadi ya sudahlah, ini seperti saat ini kalau ada misalkan ada yang nanyakan ke saya masalahnya apa, saya
kalau bisa menyelesaikan tentunya dengan izin Allah, itu kalau bisa menyelesaikan itu bahagia sekali rasanya. Itu kebahagiaan saya 2 kali Mbak ke Labuan Bajo. Masya Allah. Tapi saya nggak pernah tahu Labuan Bajo. Saya ditanya sama teman-teman, Bu, Labuan Bajo itu indah ya? Aku nggak tahu karena aku nggak nikmati, saya bilang gitu. Bukan menikmati alam, Iya, tapi betul. apa yang dibutuhkan dalam masyarakat jadi di sana. saya nggak tahu sampai sekarang ini Labuan Bajo. Padahal saya 2 kali ke situ. Tapi saya nggak sempat, dan juga bagi saya banyak yang lebih membutuhkan bantuan saya daripada saya menonton merasakan keindahan alam gitu. Masya Allah, ini sebenarnya banyak yang Bu, kapan Bu mampir ke Mendokan, semampir lagi ke sini. Tapi jangan lupa mitra Muslim, ini nanti bukan lagi hanya menjadi maknya Res Surabaya kalau Allah mengizinkan ya, tapi ibunya seluruh masyarakat Jawa Timur. Nah, berkaitan juga dengan tagline-nya Ibu ya, resik-resik Jawa Timur. Kalau di Surabaya kita semua tahu Ibu membuat Surabaya begitu cantik bersama masyarakat Surabaya tentu saja. Tapi yang dimaksud dengan resik-resik Jawa Timur itu seperti apa, Bu? Ya, semuanya ya. Semuanya, bukan hanya Lahir fisik maupun ya. batin. Lahir maupun batin, hayalo. Ya, semuanya Mbak, karena kalau kita tidak ikhlas menjalankan amanah itu akan berat. Dan impactnya ke fisik kita gitu. Betul. Makanya kita harus ikhlas, kemudian memang niat kita untuk di sini diberikan amanah. Itu ya, saya disumpah soalnya. Iya. Tadi Bu Risma mengingatkan bahwa sumpah itu ada Al-Qur'an begitu ya, dan itu pasti berat. Kan tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bu Tati juga menyampaikan, Bu, saya dukung Bu untuk menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur, semoga menjadi pemimpin yang amanah. Kemudian Pak Sony Sumarsono, akan tiba waktunya Jawa Timur dipimpin oleh gubernur yang jujur, bersih, pemberani, yang mau terjun langsung ke rakyatnya untuk melihat problem masyarakat begitu ya. Kemudian Pak Sumadi, mantap Mbak terus untuk membangun Jawa Timur. Kemudian Mbak Ainun Jaria, Bu Risma, Assalamualaikum, Bismillah, besar harapan kami semoga Bu Risma terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur, karena sosok pemimpin seperti Bu Risma sangatlah sulit dicari. Kemudian dari Ibu Siti Masruro, Bu Risma brilian top. Dari Yulia menyampaikan, yang saya suka dari Bu Risma adalah sikap tegas beliau, dan kalau bekerja lebih suka turun ke lapangan langsung sehingga tahu situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian juga masih banyak yang menyapa, nanti coba ya kalau nututi ya. Kalau ada waktu kita coba bacakan satu persatu. Tapi yang paling penting Bu, resik-resik Jawa Timur, physically, lahir maupun batin katanya Bu Risma tadi. Tantangan terbesarnya apa Bu? Terus terang merubah mindset dari SDM di pemerintah gubernur provinsi ya. Itu berat. Saya saat di Kemensos, saya hindari saat saya jadi wali kota untuk menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran gitu ya, harus bagaimana. Tapi begitu di Kemensos saya harus lakukan itu, karena saya harus cepat, karena saya tahu bahwa Pak Presiden ini, Pak Jokowi ini akan berakhir Oktober saat itu. Artinya saya harus mendapatkan bisa bermanfaat untuk orang lain yang sebanyak-banyaknya. Karena itu di Kemensos pun harus cepat bersih, karena kalau nggak bersih susah begitu ya SDM-nya. Dulu saya datang itu kan, saya seperti di Surabaya. Dulu kalau di Surabaya habis subuh saya langsung pergi gitu kan. Kalau di Kemensos kurang lebih jam 6 lah saya nyampe kantor. Saya tunggu jam 8 masuk, itu masih belum ada staff gitu. Sampai jam 9. Loh, saya jam 5, saya pikir nanti pulangnya agak malam gitu. Ternyata jam 5 udah kosong tuh kantor-kantor. Saya bingung gitu. Udah itu kotor lagi, sampai banyak tikus berseliweran. Saya ngomong ini apa gitu. Akhirnya saya perbaiki. Alhamdulillah sekarang ini saya datang 6:30 tuh di kantor sudah penuh orang. Kemudian sore itu sampai malam-malam mereka kerja kalau belum selesai. Karena saya katakan bahwa kita ditugaskan di sini itu menangani orang yang doanya paling cepat dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Ya, jadi karena itu kita nggak bisa, kalau mereka berdoa, ya Bu, kita ya Allah saya begini. Lah itu padahal itu tugas kita, maka kitalah yang akan kena pertami azabnya itu.
Ya, Masya Allah. Setiap kali itu yang Ibu pikirkan, maka itu yang menjadi semangat bagi Ibu untuk bisa Iya. turun ke jalan, langsung Iya, melihat apa betul. yang terjadi di masyarakat. Iya, Bu Risma, banyak yang mengatakan bahwa Surabaya ini adalah wajahnya Jawa Timur. Kalau Bu Risma 10 tahun menjadi Emak Ayah Surabaya, kemudian Menteri Sosial, apakah kebijakan-kebijakan yang kemarin sudah Ibu jalankan di Surabaya, otomatis bisa dijalankan di seluruh Jawa Timur? Seandainya, misalnya Allah mengizinkan Ibu menjadi pemimpin. Tidak sama persis ya, Tidak Mbak. sama persis Tidak ya? sama persis, tapi sebagian besar bisa. Contohnya misalkan Surabaya tidak banyak lagi petani, maka saya harus perhatikan juga petani di Jawa Timur yang saya sudah turun lapangan, mereka punya keluhan-keluhan apa. Nelayan demikian pula. Surabaya mungkin ada, bukan tidak ada, tapi di luar sana lebih banyak lagi gitu. Iya, iya. Kemudian yang berikutnya di Jawa Timur ini banyak pondok pesantren, dan itu banyak guru-guru yang di sekolah swasta, guru-guru di pesantren itu enggak ada apapun mereka. Orang ngomong apa sih itu gitu. Tapi bagi saya mereka adalah bisa merubah sumber daya manusia. Jadi mereka ikut berjuang. Tapi mereka tidak pernah dilihat dan tidak pernah diperhatikan. Bahkan saya dengar ada yang gajinya 300.000. Iya, betul. Ini kan tidak bisa seperti itu. Apapun kita tidak boleh sekecil apapun kita bisa merubah orang itu. Misalkan dulunya anaknya minum, jadi tidak minum. Itu kan minum-minuman maksudnya. Itu minuman kan keras. itu artinya kan dia merubah begitu. Nah kalau kemudian itu pun kita sebagai umarok itu tidak memperhatikan mereka, terus bagaimana? Sementara di pondok pesantren itu yang sekolah anak-anak miskin, anak yatim piatu gitu. Nah kemudian nggak ada perhatian itu gitu. Nah ini kan berat. Saya juga waktu di luar Jawa saya nangani orang gila. Saya yang dipasung saya buka sendiri. Saya nggak ada yang berani. Oke saya buka sendiri. Saya pikir kalau dikeprok ya paling dikeprok gitu ya kan sakit. Paling sakit dikit aja gitu. Nah saya berani. Alhamdulillah enggak pernah ada. Saya udah berapa bebaskan orang pasung tapi yang perempuan. Karena kadang-kadang mereka udah tahunan bajunya udah nggak karu-karuan gitu. Kalau laki-laki saya nggak berani. Nah kemudian nangani orang kusta juga demikian gitu. Jadi artinya apa? Artinya ya saya nggak bisa. Kemudian tadi yang saya katakan harus adil itu yang berat. Iya. Artinya concernnya Ibu bukan hanya membangun secara fisik tapi juga membangun manusianya itu membangun sendiri manusianya. Makanya Masya Allah. saya ngomong pendidikan gratis itu untuk SMA level, SMK level itu karena membangun manusianya itu. Ya, Bu Risma, ini ada pertanyaan dari warga Surabaya yang menanyakan, Bu, kalau program-program di Pemkot yang dulu kemudian dilimpahkan ke provinsi ini kan banyak yang nggak ada kelanjutannya begitu. Nanti insya Allah ketika Ibu menjadi pemimpin Jawa Timur, apakah ini bisa dilanjutkan termasuk misalnya tunjangan untuk guru? Itu yang saya pikirkan. Itu yang saya pikirkan. Masya Makanya Allah, Masya apapun mereka, saya bukan gubernurnya sekolah negeri, tapi saya gubernurnya semua insan yang ada di Jawa Timur. Jadi saya nggak boleh ini. Makanya dulu dapat para guru-guru ini setelah sebelum saya kan pelimpahan 2017 itu. Mereka dapat, saya juga sempat berpikir mereka dapat dari mana gitu ya. Apa ada gitu perhatian. Tapi insya Allah itu akan kita, yang tadi saya katakan bahwa ya mereka adalah salah satu ya negara ini mau tegak. Negara ini mau menjadi negara yang yang sejahtera, yang makmur. Kalau kemudian kita tidak bisa perhatikan mereka para pendidik yang apapun itu, sering orang meremehkan itu, tapi saya tidak pernah meremehkan itu. Bahkan tadi sebelum kesini saya datang ke seseorang, dia pegawai Pemkot tapi dia pintar bahasa Inggris. Dia sekarang kondisinya lagi berat sakit, saya datang ke situ. Ini guru
itu saya minta dia pensiun, saya minta ngajari bahasa Inggris untuk sopir taksi, untuk SPG. Jadi kalau ada tamu-tamu di luar dan gratis, dia juga kami bayar gitu. Artinya itu kan sekecil itu, tapi dia punya arti sebetulnya untuk bangsa dan negara ini gitu. Masya Allah, dari Bojonegoro ada Pak Muslih yang menyampaikan, Bu, kalau ke Bojonegoro jangan lupa mampir ke pasar Insya Allah. Sumberjo gitu. Insya Allah. Kemudian Pak Agus Widodo juga menyampaikan, Bu Risma semoga sehat selalu, sukses, kami Amin. siap berjuang bersama Ibu. Bu, di pilkada tahun ini banyak sekali pemilih-pemilih muda yang mereka ini kan sangat aware dengan sosial media, dengan internet. Pesan dari Bu Risma untuk mereka nih yang mungkin baru milih sekarang, kemudian atau mungkin masih belum ngerti ini beliau bertiga ini siapa begitu. Pesannya seperti apa, Bu? Ini adalah saya ngomong kontestan apa ya? Pilkada ini adalah untuk 5 tahun ke depan. Ya, betul. Jadi kalau kita salah memilih maka akan impactnya akan 5 tahun ke depan. Kalau kita benar memilih, impactnya akan 5 tahun ke depan. Artinya kita bisa bayangkan saat 5 tahun ke depan itu saya di mana dan bagaimana. Nah karena itu kita memang harus cerdas begitu ya, harus cerdas bagaimana memilih itu gitu. Kenapa? Karena itulah yang akan kita rasakan 5 tahun ke depan. Adalah di kontestasi pilkada ini 1 hari itu menentukan masa depan 5 tahun ke depan. Jadi jangan golput ya. Ya, jangan golput. Ayo datang ke TPS. Mungkin apa sih untungnya untuk saya? Belum tentu, karena kalau terpilih pemimpin yang baik, maka kemudian akan terjadi perubahan-perubahan pada hidup kita. Masya Allah, Masya Allah. Bu Risma terima kasih banyak hari ini. Masih banyak sebenarnya yang menyapa Bu Risma, tapi insya Allah mudah-mudahan terwakili dengan yang lainnya. Bu Risma sehat selalu, sukses, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan emaknya Arek Surabaya yang kalau Allah izinkan insya Allah akan menjadi emaknya orang-orang Jawa Timur. Mudah-mudahan menginspirasi dan banyak sekali yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi hikmah bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jangan golput ya mitra muslim, karena pilihan dalam 1 hari menentukan juga kebijakan-kebijakannya, menentukan kehidupan kita 5 tahun ke depan. Terima kasih, saya Feti Aisyah pamit undur diri. Ada produser Vivi Oktavia, juga videografer Yuda Setiawan dan seluruh kru Suara Muslim baik yang ada di Surabaya, Lumajang, Tuban dan juga Batu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.